Halo guys, welcome to my channel. Selamat datang di vlog pertama gua ini. Sesuai yang gue janjiin, di vlog pertama ini gua bakal review Yanto Dakar. Kita bakal lihat aja modifan apa sih yang ada di Yanto Dakar ini, kayak lampu, kaki-kaki, dan juga nah nih kayak Starlight kayak gini deh. Nah ini nih wajib di gua review nih, gua kasih tahu nih modifannya kayak gimana karena bener-bener keren banget dah. Oke, langsung aja. Ini mumpung masih sore nih, masih bisa review. Sebenarnya gue udah lama mau review Yanto Dakar ini, cuman gue nggak siap, tapi ya akhirnya gue bisa review. Nah oke, yang bikin kenapa gue pengen desain mobil kayak gini itu karena sebenarnya gue terinspirasi sama desain SUV-nya Amerika. Itu kayak modifannya ada underglow-nya, ambient light, starlight, sama ya paling ada gabung-gabungan tie look dikit lah, diceperin rodanya. Tapi sebenarnya nggak tie look banget, dia kayak gini-gini tuh banyak juga di Amerika. Cuman gue lebih demen aja sih kalau misalkan modifnya ngikutin gaya-gaya American look gitu ya. Dan gue nggak suka banget sama desain-desain apa ya, kalau misalnya stiker rame kayak Taillock itu sebenarnya keren, cuman gue kurang demen. Gue lebih suka yang simple, yang clean aja. Sebenarnya gue ada rencana mau pasang stiker di sini, nah di sini nih, tapi belum sih, nanti aja lah, pelan-pelan lah sambil gue modif dikit lagi. Ini karena udah sore, jadi yaudahlah langsung aja kita bahas yuk modifannya. Modifan pertama gue bakal bahas apa dulu ya? Oh, lampu dulu. BTW untuk penerangan semua gue pakai full Pro 7. Semua dari mini proji, proyektornya, fog lamp billetnya. Kecuali di dimen. Kalau dimen gue pakai AES karena mirip-mirip lah. Terangnya juga sama lebih murah lah dibandingkan kalau pakai merek ya itu. Nah sekarang mulai dari headlamp deh. Headlamp Pro 7 P770RV, DRL Pro 7. Terus dimennya pakai AS, tapi lagi gak gue nyalain. Nah mini projinya gue pakai MP2TX. Dia dapat 4 piece ya, jadi 2 di kiri 2 di kanan. Terus sama fog lamp projector gue pakai Pro 7 P735F yang signature edition. Oh enggak, sorry. Di gue pakai yang Mark 3. Yang signature edition tuh harusnya ada tulisan Pro 7-nya. Kayak nongol gitu di kaca gitu. Nah, terangnya kayak gimana? Langsung kita nyalain nih. Nih ya. Ini lagi sore nih. Ngedim. Mantep banget. Cuma gue nggak bakal ngedim sih kalau di jalan tol, takutnya bikin emosi orang ya. Ya itu untuk lampu proyektor. Apakah gue bakal nambah? Ada sih kepikiran sih, pengen pasang billet matrix, kayak keren sih, biar jadi kayak dangdut gitu. Oh ya, pembahasan kedua tuh ini nih, underglow nih. Nah underglow ini gue agak susah nyarinya, tapi gua masang di toko namanya Depo Audio Variasi. Itu tempat dimana gua masang billet proyektor juga sama mini projinya. Itu dia di Jakarta Timur. Nanti gua pasti bakal bikin vlog juga di Depo Audio Variasi itu. Soalnya emang sebagus itu. Gua kayaknya nextnya bakal bikin vlog di Depo Audio Variasi. Soalnya gua pengen ngasih tahu kalau misalkan itu dia toko variasi yang rare gitu, kayak hidden gem gitulah. Dia ada masang underglow, billet, semua, sampai nanti ada starlightnya juga, ada ambient light ya. Ini gua underglow, gua pakai yang jenis, gua nggak tahu sejenis apaan, cuman ya intinya matrix lah, tuh ada animasinya begitu. Dia bisa diganti-ganti sih, cuma gua lebih suka pasang yang kayak gini. Gua masang underglow itu sekitar 2,5 jutaan. Oh iya, sebenarnya belum gue spill ya harga-harga pemasangan ini billet ya, semua gitu. Gue pemasang billet gue kena 5,5 yang P70RV udah mau pasang ya. DRL 1,8
Ya 1,8 juta. Sama Demon itu Demon AS dia 600.000 sama pasang. Nah terus ada fog lamp itu gue pasang waktu itu berapa ya, 2,7 juta sama Demon 600 juga. Demon Matrix ya, BTW bukan Demon satu warna. Nah kalau Mini Pro G itu gue kena 4,2 juta udah sama pasang. Oke, underglow udah, headlamp udah, fog lamp, Mini Pro G udah. Oh ya, lanjut ke velg sama ban. Kalau ban gue pakai Savero. Ini dia mereknya Radial. Dia pakai Radial. Cakep sih. Itu harganya gue lupa, tapi gue lisin nih sekarang ya. Terus velg gue pakai JF Luxury. Nah ini coba mana ya tulisannya nih, JF Luxury. Oh JF Luxury. Sama gue pakai apa namanya kancingannya ya. Kancingannya itu dia merek apa kemarin itu ya. Pakai HSR. Nah jadi kalau velg ini gue inget gue beli itu 7,5 sama baut-bautnya itu dia sekitar 500 ribuan. Oh iya, kalau kaki-kaki ini gue mau cerita sedikit. Jadi tuh waktu itu tuh gue tuh sebenarnya udah dapet fitment yang enak banget. Fitment enaknya tuh kayak dia tuh nggak gerobak. Cuma sekarang ini gerobak. Tapi ya setelahnya keren sih. Dia sekitar 2 jari. Tuh 2 jari aja. Dulu tuh kalau yang waktu enak itu dia 3 jari. Nah, sama yang belakang itu hampir 5. Kalau waktu itu dia kayak sekitar 5,5 atau 6 lah. Cuma sekarang udah 5-an. Nah ini nih sekarang jujurnya gerobak. Tapi ya keren. Cuman gue kangen sama fitment gue yang dulu. Dia sekitar 3 jari, 5 jari. Oke, jadi ceritanya tuh dulu tuh gue masangnya velg duluan. Oh enggak, ganti ban dulu terus velg duluan. Nah akhirnya gue baru ceperin. Nah waktu gue udah ganti velg, gue mau ceperin nih soalnya agak kurang keren lah gitu lah. Nah waktu itu tuh gue mencoba masang lowering kitnya pakai yang YSS yang merah. Itu gue beli 4,8 sama jasa pasang ya sekitar 300-an lah. Nah, terus itu waktu pasang lowering kit itu dia masih tinggi. Depan itu dia sekitar berapa ya? Masih 4 jari. 4 jari atau 5 ya, gue lupa. Cuman dia masih tinggi dan dia nggak nge-stance. Ini kan kalau sekarang kan itu kan nge-stance ya. Cuma kalau waktu itu udah pasang lowering kit itu belum, masih tinggi lah, masih lurus lah. Nah akhirnya gue minta potong, kena jasa lagi berapa ya, 300. Dia akhirnya sampai 3 jari. Nah di 3 jari itu sama belakang 5,5 atau 6. Nah disitulah posisi dimana itu enak banget, bener-bener nyaman banget dan juga keren. Orang pada bilang mobil gua kagak limbung, limbung ada sih, karena kan ya biar enak lah dikit lah. Tapi kagak gerobak. Nah itu bener-bener enak banget nih. Cuma kalau sekarang udah gerobak lah. Nah kenapa bisa turun sampai 2 jari lagi, belakangnya bisa turun sampai setengah jari lagi? Itu karena gua pasang Pro Fender. Nah itu masalahnya, kalau lu misalkan udah lowering kit, udah dipotong, kayaknya lu jangan pakai Pro Fender lagi. Pro Fender itu bagus kalau misalkan lu belum diapa-apain lowering kit ya, atau enggak lu pakai stok lah, itu baru bagus. Cuma kalau lu udah dipendekin, udah 3 jari nih ya, itu 3 jari nih, ini udah nggak masuk lagi nih, maksa. Nah 2 jari. Lu kalau misalkan udah pasang lowering kit, jangan dipotong lagi dan jangan pakai Pro Fender lagi, karena masalahnya jadi bener-bener gerobak badan, gue nggak nyaman. Sebenarnya nggak ada masalah dengan barang-barang yang gue beli. Barang-barang yang gue beli sebenarnya bagus-bagus aja, tapi yang menjadi masalah itu adalah kombinasinya. Jangan lu udah pasang lowering kit, lu udah potong, ternyata lu pakai shock breaker lagi, itu kayak salah sih. Ya jadi itu
ilmu lah buat kalian pada, apalagi yang mobil lu pada sama kayak gua, ANPS yang masih Thailand. Jadi kalau lu mau CPR tapi nyaman, jangan ikutin gua ya. Paling lowering kitnya aja ISS, terus lu potong sampai 3 jari. Dah, itu fitment paling enak. Nah, sekarang gua mau bahas interiornya. Nah, interior ini yang unik, banyak banget modifannya yang di interior. Cukup banyak lah, ini yang bikin mobil gue lumayan terkenal lah. Ada. Nah, kalau ini yang pertama yang lu lihat ini adalah namanya ambient light. Ambient light itu gue dapatnya apa aja ya? Yang garis-garis ini gue dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5 itu 6, 7. Oh, 8-nya di sini. 8-nya di bawah sini nih. Nih, di bawah sini. 8-nya. Nah, itu dapat 8. Nah, terus dia ada lampu kolom di sini. Dapat 4. Di situ di belakang 2. Terus ada lampu di handle. Tuh di handle-nya ada ya. Sama ada di sini nih yang tempat naruh minum. Nah, di sini juga ada. Nah, harganya berapa? Sebenarnya satu set itu gue dapet yang panjang-panjang ini. Nih, yang panjang-panjang ini itu dapetnya 6. Cuma gue nambah lagi 2 di situ yang kiri kanan. Nah, itu dia penambahannya agak mahal. Satu set ambient light itu gue masang di depo audio itu sekitar 2,6 juta. Nah, penambahan satu biji yang ini nih itu 500.000. Jadi 2 itu 1 juta. Berarti ambient light gue 3,6. Lumayan mahal satu, soalnya ya kalau jual terpisah biasanya lebih mahal sih. Next, interiornya. Nah, ini Starlight. Gue mau bahas nih, yang tadi gue bilang kenapa Depo Audio ini variasi mobil yang unik. Soalnya Starlight, masang Starlight itu gue belum pernah nemu sih ya. Ada toko yang mau nerima masang Starlight ini, apalagi kayak ambient light itu juga jarang loh. Ya ada lah, kalau ambient light lumayan rame, tapi kalau Starlight itu jarang. Nah, nanti waktu udah kepasang-pasang semua, nanti itu dipotong semua, dipotong gitu. Dan keren banget sumpah hasilnya. Itu parah banget sih, ini modifannya gue demen jujur ya. Starlight ini dia lumayan, dia sekitar kena 5 jutaan. Nah, tapi belum sama ini. Item-item ini itu namanya Alcantara. Itu tuh dia penambahan sebenarnya. Lu boleh nggak pakai Alcantara, cuman gue pengen pakai Alcantara biar dia makin kelihatan aja bintang-bintangnya gitu. Alcantara dia jual sekitar 2,2 jutaan. Lumayan murah menurut gue kalau untuk Alcantara ya. Rata-rata orang 3,5-an. Nah, jadi itu semua modifan variasi ya, baru variasi aja nih. Itu semua yang udah gue modif di Yanto Dakar ini. Nah, ini kita lihat sekilas sedikit. Pro 7 dan DA, Depo Audio. Ini yang gue bilang tadi. Ini tokonya. Lu pada harus datang nih ke sini nih kalau lu mau pasang variasi mobil. Nah, kita lanjut nih ke remapannya. Ini gue remap di 507 power, itu dia di Dance itu di Tangerang. Remap stage 1 gue. Dan dia enak banget buat daily sih. Jadi nggak kenceng-kenceng banget. Busnya nggak parah-parah banget. Jadi ya busnya normal aja sih, karena Kodens juga nggak nyuruh gua untuk naikin bus bener-bener tinggi. Yang ada mobil gue jebol, apalagi mobil gue Pajero kan. Kecuali kalau mobil lo Fortuner. Mobil lo Fortuner lu mau modif kayak gimana pun nggak masalah. Lu ganti turbo kayak apa kayak udah aman-aman aja. Tapi kalau Pajero ya udah janganlah. Paling apa nih? Coba gue buka dulu bentar ya. Oke. Jadi gue nggak diapa-apain sih. Tuh, lihat aja. Biasa banget sih. Cuman di ini nih. Nah, di sini gue ganti air filter dari Flex. Sama untuk piping gue full. Dari downpipe sampai knalpot gue. Itu berapa ya semuanya ya? Gue lupa juga. Nah, tuh. Oh ya, sama gue buang hawanya tuh ya. Gue ada buang hawanya juga. Buang hawa gue sekitar berapa ya kemarin ya? 200 atau 300 gitu.
Untuk remap itu gua di Dance itu kena 2,5 juta. Nah, kalau lu mau remap dapat diskon 10%, lu kontak gua aja. Jadi nanti transaksi di gua nanti lu bakal diarahkan ke Kodens. Nanti Kodens bakal kasih remapannya. 2,5. Terus flex itu, air filter flex itu 1 juta ya kalau nggak salah. Ya 1 jutaan lah gitu. Terus downpipe itu gua lupa, tapi seingat gua tuh 1 jutaan juga. Itu di Dance, tapi gua ada di tempat lain, gua muffler sama ya exhaustnya itu gua kena 2,3 jutaan. Gua masangnya di, gua lupa namanya, nih gua tulis aja deh ya. Oh iya, mumpung udah agak gelap, yuk kita lihat interiornya yuk. Ini nih modifan yang gue paling demen. Mostly sih orang pada nanya gue, kalau gue masang ambient light gini, ya seterang gini itu nyilauin gak sih? Bikin pusing gak sih? Kalau gue sih enggak. Tapi juga kalau misalkan iya pun, ini bisa diredupin, bisa di setting lah. Animasinya juga macem-macem lah, bisa di ya ubah-ubahin. Jadi ya mungkin kalau lu pikir RGB pusing, ya tinggal ganti aja, sama aja redupin aja. Ini Starlight nih, gue matiin lampu ya. Bah, cakep banget. Nah, sekarang lo pada udah lihat kan Yanto Dakar seperti apa. Dan gue udah review semua modifan gue. Dan harga-harganya nih, gue lisin ya, gue jumlahin nih kalau misalkan lo kesusahan. Nah, sekitar segini nih gue ngabisin duit nih untuk mobil Yanto Dakar ini. Ya mahal-mahal sih, cuman ya udahlah. So far sekarang gue masih suka sih sama mobil gue. Apalagi untuk jalan-jalan tuh enak banget, untuk daily lah kemana-mana. Cuma masalahnya tuh ada di gerobaknya itu loh. Gue ada rencana nanti mau jual Provender gue, soalnya gue mau ubah ke stok lagi, di mana posisi yang dulu, yang waktu gue belum ganti shock breaker, soalnya gue lebih nyaman kayak gitu. Oke, jadi ini gue langsung balik aja ke rumah karena sudah malam. Jadi mungkin kita akhiri untuk vlog pertama kita. Kita udah review semua apa yang ada di Yanto Dakar ini. Kita udah lihat sekilas semua modifannya juga, dan udah review juga udah berapa sih modifannya yang gua habisin untuk mobil ini. Oke, kita nyampe di rumah gua. Dekat sih, gua cuma bikin video ini masih di komplek gua. Oke, jadi itulah vlog pertama kita hari ini. Thank you guys for watching. Coba lu pada komen apakah modifan mobil gua yang American style ini keren atau enggak. Apakah lu pada suka atau enggak, coba langsung komen aja. Kalau misalkan lu pada suka, give a like untuk YouTube channel gua, dan subscribe ya kalau misalkan lu mau tahu lebih. Jadi this is it. Thank you for watching. I see you in the next video.